Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, hari trading ke 122. Hari ini kita ada 3 alert board ya, tapi marketnya flat, ditutup positif ya. Eh, Mix, regional juga mix ya. Begitu. Kita langsung saja melakukan analisa. Ini IHSG ditutup 0,17. Jadi kalau kita lihat luar biasa di net foreign buy-nya di regular ya. Dia kalau kita lihat bagaimana cara bergeraknya hari ini, Bapak Ibu memang nggak kemana-mana. Alertnya dia naik lalu dia turun, dia lowest-nya bikin dulu merah lowest ya 0,1 lalu sempat naik 0,34. Nah, yang biasa saya perhatikan kan yang pre-closing. Nah, ini pre-closing juga flat-flat saja, tidak terjadi apa-apa. Total value agak sedikit meningkat, kemarin 8 triliun sekarang menjadi 9 triliun tapi masih di bawah rata-rata. Ada memang sedikit meningkat dia dibarengi dengan memang capital inflow-nya juga hampir setengah triliun ya, 585 miliar. Lalu kita teknologi menjadi pendorong, ya ada buka di situ alert, finansial, perbankan memang naiknya tidak tinggi tapi dia leader, memang kelihatannya properti. Ya tapi tidak tinggi-tinggi amat ya Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat BBCA, BBRI itu diakumulasi asing. BBNI, Bank Mandiri tidak terlalu signifikan, dia di bawah 100 miliar. Jadi kalau kita lihat memang ada capital inflow masuk ke perbankan, BBCA dan Bank Mandiri market cap-nya paling besar dan di sini dia hampir sama ya, 340 270. Ya dia netnya menjadi 585, yang lainnya tidak terlalu signifikan. Kalau di all market dia 544 juga, di all market asingnya 38%, lokalnya 62. Saya nggak tahu ini kalau dibandingkan sebelum pandemi dulu, rasionya lokalnya lebih tinggi, asingnya lebih tinggi, lokalnya turun. Di mana berbarengan dengan value-nya turun. Saya nggak tahu apakah semakin sedikit ya lokalnya dibanding dulu ya. Banding dulu, 2018, 2017 biasanya 12 triliun, 13 triliun, lokalnya bisa, 70%, 80%, asingnya cuman 20%-an gitu ya Bapak Ibu. Ya kita lihatlah nanti. Ini dia alertnya Bapak Ibu, jam 11 sore jam 15.43, masuknya terakhir ini datanya ke buka, hingga dia ada alert sekitar 5 menit sebelum market tutup. Alert robot ini Bapak Ibu, background-nya di belakangnya adalah namanya deep learning ya. Bapak Ibu bisa Google judulnya deep learning. Deep learning. Sekarang sudah ramai. Dulu waktu 2016, 2014 waktu nonton Go ya, AlphaGo ya pertama-tama kali kembangkan dulu untuk saya sekolah di SBM ITB, ya masih sedikit ya. Nah ini dia Telegram bot terkirim menggunakan backbone-nya adalah deep learning, sementara antarmukanya kita menggunakan Telegram, API Telegram, Bapak Ibu bisa akses ke Delquan Bot. Link-nya ada, bisa join langsung Bapak Ibu ya. Untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa join ke sini, Telegram Bot juga ke sini. Websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi, Instagram, Twitter, TikTok, dan ada thread-nya sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu follow, insyaallah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun dalam bentuk apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat bagaimana saya melakukan analisanya. Bapak Ibu bisa lakukan serupa ya, pelajari tutorialnya, lihat, oh begitu loh cara analisanya, Bapak Ibu lakukan. Hanya menurut saya belajar yang paling efektif adalah praktik, dipraktekkan ya, learning by doing. Oke, namun begitu Bapak Ibu jangan begitu saja percaya analisa saya 100%, jadikan saya sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu pelajari, oh begini caranya, lakukan, nanti kurang paham bertanya, baca buku, beberapa referensi buku ada di sana. Kalau Bapak Ibu sempat ikut workshop-nya, kalau nggak sempat silahkan tonton via video tutorialnya.
Gitu ya Bapak Ibu. Disclaimer on, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Oke, ini dia channel YouTube-nya kan baru ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk press subscribe untuk channel YouTube-nya. Eee, ini dia websitenya, Bapak Ibu bisa kunjungi untuk join Telegram bot, bisa juga klik di sini. Nanti deskripsi videonya Bapak Ibu bisa langsung klik, langsung, link ke Telegram bot-nya, Bapak Ibu bisa langsung, start, langsung lakukan sama seperti saya ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada deteksi, not, register, tunggu ya, biasanya nanti di-refresh, after market close, dia refresh, baru Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau join di tengah-tengah ya, biasanya ada masalah, database-nya belum refresh kalau intraday. Ini informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business yang biasa kita lakukan selama ini. Mumpung saya ada waktu, lalu juga ada juga ruangan di kelas, kita bisa lakukan untuk batch ke-29. Mudah-mudahan terlaksana ya Bapak Ibu. Kita hanya 6 orang saja, tidak banyak-banyak. Dari sejak pandemik, biasanya itu 10 orang, jadi sekarang 6 orang. Lebih efektif saya merasa orangnya sedikit, pertanyaan jawabnya lebih banyak, maksudnya lebih efisien ya. Lalu iyalah, jadi kita mudah-mudahan ini Bapak Ibu kalau berminat masih ada 2 ya, tadi udah banyak yang bertanya, lalu sudah banyak yang, eee, minta juga form pendaftaran, jadi nanggung nih, udah dikasih kirim form pendaftaran, dibalas juga belum. Tapi karena selagi belum di, confirm, belum di, balas, maka saya masih kosongkan. Kalau sudah balas tapi belum confirm, dia register, ya jadi kita masih ada 2 lagi lah mudah-mudahan ya. Oke, informasi workshop-nya lokasinya di Jakarta Selatan, Bapak Ibu. Ini yang ke-29. Jadi sebenarnya, sudah ramai juga, cuman karena saya tidak bisa lakukan rutin karena memang waktunya ya, waktunya terbatas sekali kalau udah weekend sekarang. Selesai pandemik sudah banyak acara nikahan lah, kondangan, acara anak di sekolah, macam-macam. Baik, kita pindah ke analisanya. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram bot-nya. Jadi di Elcon bot ya, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pertama biasanya adalah, eee lakukan, cek alertnya. Jadi alert hari ini ada BABP, ada MAPI, ada Buka. Jadi kita biasanya akan pilih salah satu, kita lakukan analisa full, sisanya kita analisa singkat. Kalau ada ledakan volume, kita akan buat video tersendiri, singkat saja 5 sampai 8 menit. Dan, nanti Bapak Ibu bisa melihat caranya ya. Jadi banyak banyak case, tapi biasanya saya cari yang potensial bagus. Dia yang muncul di alert, muncul juga di rekom, muncul juga di ledakan volume. Kalaupun tidak ada, nanti kita lihat yang pertama alert atau terakhir alert. Oke, kenapa terakhir alert sebenarnya lebih oke ya, karena terakhir alert itu datanya sudah masuk. Ya, data semua masuk dia lebih enak ya, kecuali memang dari awal sudah digasak oleh bandarnya. Jadi dia alertnya 1 jam setelah market buka. Jadi dia bukan begitu market buka dan langsung ada data masuk, langsung alert, tidak. Karena dia butuh data ya, butuh data, namanya juga big data analysis. Jadi kalau tanpa data dia tidak mungkin melakukan rekomendasi. Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai dengan, cek rekomnya ya. Ini cek rekom ini adalah quantitative trading biasa saja ya, Kak, tapi dulu saya sebelum membuat robot, saya sudah menggunakan ini. Ada Apik bullish, ASA. ASA ini mulai ada indikasi bagus ya, dia katanya change sentiment to positif. ICBP sign of weakness, PNBN bearish sign, TOBA bearish sign. Kemarin TOBA yang naiknya kencang, saya bilang sudah ekstrim, sekarang dia memberikan sinyal bearish ya. Harusnya memang begitu, kalau TOBA-nya sudah ekstrim, ekstrim greed, harusnya dia turun dulu, supaya apa? Sesuai dengan, sunahnya ya. Ya kalau dia terlalu greed ya dia turun. BRMS kemarin sudah di mana ya? Kemarin kok nggak salah bahas BRMS, sekarang dia sudah ada. Ada bearish, Akara bearish mengkoreksi ya, saya itu mengatakan ini BBCA, dia sinyalnya bagus, BBKP bullish, ini BBKP ini di mana ya sinyalnya? Ditekan volume atau ini? Breeze, potensial reversal, BMTR, bearish bearish bearish. Kalau lihat dulu ya Bapak Ibu, kalau sini bearish engulfing apakah dia posisinya di mana? Kalau posisi bearish engulfing di supply ya kita berhati-hati, tapi kalau bearish engulfing terjadi di daerah demand, maka itu adalah kesempatan kita buy on wing. Apalagi setelah alert. Oke, kita lihat di sini.
SMDR bearish-nya banyak ya, pawon bullish Harami. Itu Bapak Ibu bisa lihat. Citra sama Mika ya, Citra ini properti dia juga ada bergerak. PB Initial, Mika juga ada di sini, tapi tidak ada alert. Mika Apik, BRMS kemarin sudah, mungkin dia the best time buying nih BRMS nih. ICBP Tekim, penasaran juga nih. Saya sudah masuk soalnya. Kapan saya bahas kemarin ya? Oh iya, ya inilah. Kita belum tahu ya BRMS, ada yang tanya, Pak, dia kok nggak memberikan the best time for buying ya? Dia belum. Dia bisa naik dulu 3-4 candle baru dia turun. Makanya perlu jaga atas, jaga bawah ya. Tapi tetap begini, selagi belum ada swing low, biarkan dia ordernya di situ. Karena kita jaga atas, maka kita dapat yang atas saja. Dia biarkan saja sampai dia terbentuk swing low. Pasti ada swing low-nya. Yang setiap dia naik pasti ada swing low-nya. Setiap dia turun pasti ada ini ya. Ya, kalau enggak berarti ya dia sideways gitu. Sideways di time frame kecil. Baik. Kita akan bahas buka ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan kita cek dulu ledakan volume. Ya, ada beberapa orang dia tidak mau ikut urunan robot. Jangan lupa Pak, ini SCRV boom-nya karena dia ada kepentingan di tempat lain. Dia lihat SCRV boom lalu dia post di grupnya. SCRV boom. Oh, lumayan. Ada Archie, APLN, Archie, DMX. Ini Archie ini saya incar nih, tapi menunggu karena dia nggak masuk kompas 100. Saya incar nih ada sinyal dia di ledakan volume. Bisa diperhatikan ya, Archie ya. Ya, dia ada ledakan volume. Bentuknya seperti apa? VPA Archie. Oh, begitu. Oh, mainnya di weekly dia. Oh, kalau gini Archie ini kalau udah naik tinggi dijual aja. Baik, nanti karena dia naik turun gitu. Mainnya di weekly mungkin. Oke, kita akan lihat buka. Sekarang kita mulai dengan composite VPA. Kita mulai dengan Speedo Composite. Composite sekarang berada di zona grid, Bapak Ibu. Saya waktu belinya itu ketika composite berada di zona extreme fear, maka saya full power ya, full power. Biominus karena saya lihat historikalnya masih sideways, jadi ya udahlah hajar. Nah, sekarang grid kalau nanti sudah ekstrim, maka saya akan coba profit taking lah. Sementara ini terpaksa trading plan-nya seperti itu. Jadi saya itu trading plan-nya ya tergantung market lah. Marketnya bagaimana nanti saya pakai tool yang tersedia yang cocok. Sekarang kita akan lihat star channel, rotasi bintang. Jadi dia bergerak relatif terhadap composite, Bapak Ibu. Ini kita harus pakai bahasanya adalah relatif dan kita harus hafal. Composite-nya naiknya tipis ya, tapi positif. Ya, relatif terhadap composite. Oke, dia menguat. Ya, berarti kesehatan ini termasuk tadi sektor pendorong. Bapak Ibu bisa perhatikan, Tekno harusnya menjadi pendorong. Ada buka, tapi dia lihat nih Bapak Ibu ya. Dia terjadi akselerasi, lama-lama memendek. Mudah-mudahan dia ke sana belok ya. Seperti ini. Properti, ya dia pendorong juga, ini mulai menguat. Properti ini habis panik terbitlah hope ya. Dia berada di zona panik, dia berada di segitiga itu dan bergerak ke kanannya bentuknya lurus. Ini berarti kekuatannya power price-nya sudah menguat. Lalu apa? Finance melemah. Ya, finance melemah. Basic, padahal finance itu pendorong ya. Ini apa? Ya, finance tuh BBCA itu nggak bisa naik tinggi-tinggi, nggak bisa naik 7%, 8% dia sekali hentak, jarang sekali. Itu ya, non-cycle jatuh, ini jatuh, trans malah fear. Jadi yang Bapak Ibu bisa perhatikan adalah properti, kesehatan, basic di intai-intai ya nih, cyclical agak melemah dikit, dia bisa berbelok dulu. Itu lalu kita lihat sekarang adalah VPA weekly composite. Weekly-nya karena dia naik ya Bapak Ibu, jadi candle-nya candle biru. Candle hijau, tidak ada biru ya. Sinyalnya tidak ada, volumenya low karena memang masih hari Rabu.
Mudah-mudahan hari Rabu, Kamis, Jumat dia harusnya kalau ini naik, volumenya harus di atas, lebih tinggi dari sebelumnya. Seandainya dia tidak lebih tinggi volumenya, tetapi price-nya lebih tinggi, itu disebut dengan divergen. Nah, bagi mazhab volume price analysis itu satu sinyal yang tidak baik ya. Dia harus disupport kenaikan ini oleh volume. Oke, bisa jadi dia akan terjadi koreksi kalau besoknya dia adalah down bar. Down bar ya. Down bar ya, candle merah. Jadi itu saja, sekarang kita tidak bisa lihat kecuali kita lihat untuk weekly-nya itu mengatakan price-nya sudah di atas mid Johnson atau upper Johnson zone ya, ini midline, ini upper Johnson zone, jadi dia bergerak ke atas. Lalu kita coba VPA. Daily-nya. Oke. Daily-nya bisa kita jadi acuan, demo indicate strength, candle ini ada sinyalnya ya, begini-begini ada sinyalnya. Volume above average, spread-nya below. Spread-nya kecil, ya spread-nya kecil berarti ini terjadi churn Bapak Ibu. Enggak churn, dia menyatakan enggak churn, tapi dia naik, dia diguyur, dia turun ada yang nahan ya. Jadi memang mid dia upper side mid. Immediate trend-nya sudah up. Ya, yang terbaik adalah memang dia koreksi dulu untuk naik ya gitu. Pattern-nya ini kan sudah candle, besok kalau ada candle merah kita nggak usah kaget ya. Karena memang harus membentuk pattern seperti itu. Harus membentuk high, low, high gitu. Baru dia mudah-mudahan positif lagi. Karena baru break, dia belum ada turun ya. Kalau kita lihat nih, baru break. Ya, ini break sedikit. Ini break. Seperti saya sampaikan dia candle merah. Jadi pas candle merah itu kesempatan kita buy on weakness. Oke. Kita akan bahas saham buka. Kita lihat dulu alert buka. Jadi alert buka ini, alert dalam nama sahamnya, kita pengen mengetahui historikalnya 10 alert terakhir yang bisa ditarik ya. Ya cukup lah ya 10 ya gitu. Kalau ada yang, Pak saya mau data selama 2 tahun alertnya apa saja. Catat sendiri ya gitu, bisa. 10 cukup lah 10. Begini ya Bapak Ibu, kita mau bilang fresh tidak fresh, dia nanggung ini. Tidak sebulan ya, karena acuan sebulan itu juga tidak ada, tergantung lah bandarnya mau naiknya kapan. Semakin lama dia semakin bagus price-nya gitu. Intinya kalau disebab vakum, lalu 6 bulan berikutnya dia baru ada alert, situ kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat sekarang dengan Star buka. Buka belum ada weekly-nya ya. Oh, bukanya sudah aduh. Salah saya. Harusnya Spido dulu ya. Spido buka. Buka masih di zona grid. Demand artinya demand lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan dia masih bisa terus masuk menguat ke grid. Kenapa saya bilang mudah-mudahan? Karena kadang-kadang tiba-tiba sellernya masuk dia balik lagi ke netral ya kan. Oke. Sekarang kita baru tadi ada sudah rotasi bintangnya. Ini rotasi bintang harian Bapak Ibu relatif terhadap komposit. Bapak Ibu bisa lihat teknonya ini kemasukan Fear ya. Kemasukan Fear mungkin siapa ya, Gotonya atau apa. Kemasukan Fear bergerak ke zona Fear dari grid. Tetapi bertolak belakang dengan bukanya terus menguat ya, terjadi akselerasi. Jadi dia hari ini lebih kencang jauh daripada komposit. Volumenya baik volume relatif maupun price-nya secara relatif juga. Ya gitu ya Bapak Ibu, dia bergerak sana. Weekly-nya belum ada nih buka. Nanti saya cek lagi apakah sudah bisa buat weekly untuk buka. Oke. Sekarang kita lihat dengan Star S10. Bagaimana sih kalau Tekno, MTEK sama buka Bapak Ibu dia berada di grid. Goto, Wifi, dia berada di panic. Dua klaster ya. Baik Bapak Ibu kita bisa lihat yang pegang Goto dan pegang buka memang dia berada di zona grid. Kalau pusat rotasinya adalah Tekno, karena kayaknya Goto yang paling bobotnya paling berat membuat
teknonya lagging terhadap buka. Sekarang kita akan lihat PBV. Ada nggak ya? Sektor nomor 4. Ini saya nggak terlalu jadi acuan ya PBV ROE ini karena Ada minta Pak Roy bikinkan ya, saya bikinkan. Saya nggak mengacu ke situ ya, Bapak Ibu. DMX, MT nggak ada malah di sini ya, Tekno nggak ada. Kena filter dia. Mungkin dia masih negatif atau apa ya? Karena kalau kalau di sini ada filternya, kalau PBV-nya masih negatif atau ROE-nya masih negatif ya, PBV nggak negatif. ROE-nya negatif dia nggak masuk, Bapak Ibu. Ada filternya. Sekarang kita akan lihat uh, uh, portofolio, cek dulu alertnya. Portfolio volatility map. Mulai dari BABP, MAPI, lalu buka. MAPI ini data 12 bulan dia sudah yang paling naik kencang, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan komposit. Walaupun setinggi-tingginya dia delivery return-nya rata-ratanya nggak juga sampai 1. Buka dia polanya delivery return-nya sedikit di bawah komposit. BABP dalam data setahun 12 bulan trailing months ya, dia paling rendah. Tapi kalau kita lihat volatility-nya tidak jauh berbeda ya. Volatility-nya segitu-gitu juga. Oke, kita lihat PCM, Portfolio Correlation Map. Datanya berubah tiap hari ya Bapak Ibu, datanya berubah tiap hari. Ya berubah ya walaupun tidak sedemikian karena dia statistik, tapi kalau kita lihat mungkin seminggu sekali dia berubah lah, ada perubahan sedikit-sedikit saja. Karena datanya 12 bulan ya. Nah di sini Bapak Ibu, BABP ternyata korelasinya tinggi ya karena dia volatilitasnya sama ya. Returnnya tapi terbalik ya dengan BABP punya terbalik dengan MAPI, tapi tinggi dengan buka. Jadi kalau punya BABP kayaknya nggak bisa salah satu nih. Artinya kalau punya buka udah jangan beli MAPI, mana buka. Jangan beli MAPI, jangan beli BABP, pilih satu ya. Sekarang kita lihat VPA weekly buka. Belum bisa nih. Mungkin sebentar lagi udah bisa ya Bapak Ibu kita. Nah, buka ini apapun referensinya, apapun ya Bapak Ibu mau bilang dia ini kalau dari volume price analysis pembahasan sektoralnya, faktanya dia sejak IPO maka dia terjadi marking down, dia ke bawah harganya. Ya, ke bawah. Lalu nanti kita lihat angle-nya sudah berubah nih Bapak Ibu. Dari sini ke sini sudah berubah. Artinya mungkin ada mulai penurunannya, kepanikannya mulai merendah. Lalu ini weekly-nya dia mungkin masuk fase akumulasi. Kita tidak tahu di mana, mungkin ini ranging accumulation-nya. Atau redistribusi. Kalau dia nanti close di bawah, maka disebut redistribusi. Kalau dia close di atas, maka disebut accumulation. Gitu saja. Selama di sini, kita jaga atas, jaga bawah, antisipasi. Dalam bisnis kan, kalau kita belajar sekolah bisnis kan, yang perlu kita lakukan adalah antisipasi. Oke, gitu Bapak Ibu. Kita tunggu. Volumenya belum kelihatan. Jadi kalau saya mau ngomong banyak juga, dia sideways. Kalaupun ini candlenya biru, tapi volumenya belum kelihatan Bapak Ibu. Ya, volumenya harus kelihatan. Kurang besar. Sekarang kita lihat VPA buka. Kita pakai daily. Daily. Nah, kalau daily sudah tampak bagus. Kita lihat dulu sinyalnya apa. Dia katakan authorized bullish sign. Jadi candle ini bullish sign, ada bulatan di tengah. Oke, kita lihat ke bawah. Kalau dari VPA ya, volume price. Kalau dia mengatakan tiga-tiganya sudah bagus, good ya Bapak Ibu. Kita jangan lupa jaga atas 232. Takutnya dia break, dia nggak turun lagi. Nah, di sini kita punya selling climax, auto reaction, secondary test.
posisi candle yang ada cucuk bawah ini uh, boleh didefinisikan sebagai spring. Ya, boleh saja ya. Lihat, dia cucuk ke bawah. Tidak sebagai spring juga tidak apa-apa, tidak terpenting jadinya Bapak Ibu. Karena dia sudah terbentuk A, B, C. Sudah terbentuk low, high terhadap low, higher high. Satu. Lalu di sini, mau di sini low, high. Nah, yang kita tunggu apanya? Kita tunggu adalah break. Maka Bapak Ibu, 232 pasang order 234. Jaga atas. Lalu dia koreksi. Kita lihat swing low. Ini swing low-nya. Kalau mau merah ini jadi swing low, bebas-bebas aja 2 tick di bawah candle ini. Bebas-bebas saja, tergantung Bapak Ibu agresif atau konservatif. Oke, kita lihat dalam volume price analysis. Candlenya bullish sign ya Bapak Ibu. Lihat volumenya. Volumenya ketiga hari terakhir dia lihat faktanya dia meningkat. Up move. Lalu lihat di sini saat dia turun. Saat dia turun, ini tetap naik. Terjadi akumulasi, dia BDT ya. Accumulation and bullish ya. Jadi sinyalnya sudah ada. Kita tinggal jaga atas 234. Lalu plan berikutnya kita pakai pivot nanti pasang order bawah. Kalau belum dapat ya. Stop loss kalau yang ya ini tricky ya karena dia cucuk-cucuk bawah sebenarnya zonanya itu di bawah ini. Sebenarnya stop loss kalau mau agresif ya kita bisa dapat harga murah karena dia agak volatile nih sahamnya. Kita 206 ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memberikan analisa tidak menjelaskan bagaimana membuat stop loss itu susah menurut saya agak susah diterima ya Bapak. Harus ada dia jelaskan bagaimana cara menarik stop loss-nya. 206 kurang 2 tick berarti 202 ya, ke 202. Nah, targetnya di mana? Targetnya Bapak Ibu hitung dulu risiko rasionya ini tercapai nggak jual 300. Kalau tidak jangan beli gitu. Atau 50% dari portofolio dari sekali entry. Sekarang kita lihat Evol. Apakah dia powerbok? Oh, belum ya Bapak Ibu, belum. Kenapa belum? Kalau kita mau mengacu pada powerbox, stop loss itu masih di sini. Ini powerbox, dia break ini, dia besar sendiri, dia powerbox ya, kotaknya besar. Lalu kita swing ke bawah. Cari stop loss di sini. Yang punya stop loss di sini, stop loss-nya belum naik. Ya, kalaupun dia nanti powerbox besar di sini, kita cari swing low yang tetap di sini juga. Gak jauh-jauh beda. Jadi stop loss-nya stop loss-nya sebenarnya kalau kita menggunakan powerbox, kita masih stop loss-nya masih di sini nih. Jadi kalau dia turun kita masih buy. Begitu. Itu fungsinya chart equivolume ya Bapak Ibu, kita bisa mengidentifikasi di mana powerbox kita cari swing low. Oke, berikutnya kita akan VBP weekly buka. Kita cat. Dia sudah di bawah supply zone, Bapak Ibu. Mau dibilang akumulasi, dia berada di bawah ini. Untuk weekly ya. Jadi di sini ada supply, dia supply. Bapak Ibu yang mau profit taking, ya targetnya di sini yang tadi mungkin di sini ya bisa. Atau ini. Karena lihat nih, mother candle ini sudah dites ya. Ini sudah dites oleh ini sudah dites ini sudah dites, yang ini yang belum. Dia naik, kalau masih siklusnya sama dia turun lagi. Jadi profit taking-nya taruh di sini. Jual 50% sisanya let profit run. Kalau run berarti target jualnya inilah. Sini aja nih. Paling tinggi. Itu paling tinggi ya, tapi dia akan terhalang di sini, terhalang di sini, terhalang di sini. Karena ini nyangkut semua nih. Orang yang demand supply sekarang dia nyangkut. Oke, berikutnya kita lihat daily-nya. VBP buka. Ya. Di sini ada supply pula, tapi sudah dites ya. Ini ada supply. Dia turun. Dites supply itu, ternyata supply masih besar, keluar lagi gitu loh. Ini sudah terabsorb oleh ini. Tapi tetap berhati-hati kalau dia ke sini, kita lihat ada rejection dengan volume yang besar nggak? Kalau ada rejection dengan volume besar, ada sinyal VPA, udah
Kita stop loss-nya ditahan naik atas, jadi beli sini profitnya nggak maksimal, ya nggak apa-apa. Saya biasa sering kayak gitu. Jadi, tapi yang di atas target kita adalah ini, ya sekitar Rp300 ini adalah untuk profit taking 50%. Jadi, ada yang diwaspadai, berarti kalau ada di sini kita takut dia tidak berhasil tembus, maka stop loss-nya saja dulu. Tidak usah pasang TP di sini, tapi TP-nya di atas. Stop loss, jadi kalau dia kena, dia rejection, stop loss kita naik, kita exit, aman. Berarti plan untuk tradingnya nggak berjalan dengan baik. Maksudnya tidak baik ya, trading plan-nya tidak baik, tapi eksekusinya seperti tadi saya sampaikan. Wave, nah ini kita penting juga nih ya, apakah wave-nya sudah terbentuk move baru? Oh belum ya, hati-hati nih Bapak Ibu. Pertama kita cari yang besarnya, up, move. Yang ini dimatikan oleh ini, karena dia membentuk new low, rejection sedikit, ini adalah pullback-nya, dia turun tidak dalam. Oke, artinya sideways di sini. Dia menggantikan posisi ini. Lalu ada ke atas lagi, refresh. Lalu dia turun new low, ini lebih dalam, ini lebih tinggi dari ini, artinya dia memvalidasi lower low ini. Valid. Sekarang sampai di sini valid. Sekarang mau perubahan tren. Oke, dia langsung mematikan ya. Jadi trennya sekarang di sini saya sudah up move. Lalu dia tidak dimatikan karena pullback-nya adalah merah, volumenya tidak lebih tinggi. Berarti ini valid. Sekarang kita lihat. Ini masih dalam proses on the way ya. Jadi besok bisa masih hijau, besok bisa masih hijau. Jadi kalau dia hijau, volumenya lebih tinggi dari ini, valid. Tapi kalau volumenya lebih rendah, tidak valid ya. Artinya sideways itu masih bisa berlangsung lagi. Jadi mudah-mudahan dia break, volumenya besar. Nah, itu oke tuh. Hari ini hajar kanan 37 miliar, cukup greedy ya Bapak Ibu. Kalau orang hajar kanan tuh kan, pengen scrappingnya barang. Sekarang kita lihat DOM. DOM-nya ada nggak? DOM buka. Oh ada, sudah ada. Buka dominan rasio asing 6,8 ya hari ini 6,8% dalam 5 hari 18,9%, dalam 20 hari 16,8%, seterusnya sampai 200 hari ada 2,9%. Jadi kecil saja nih asingnya dalam 1 hari, tapi dalam 5 hari 18% lumayan. Kita lihat. Foreign flow kita ceknya pakai perintah PIF kalau Bapak Ibu berminat dengan keasing-asingan ya. Kalau dulu kan luar biasa tuh ya pom-pom dengan asing-asing, sekarang sudah biasa aja kali ya. PIF buka. Oh, asingnya akumulasi ya. Walaupun bentuknya seperti begitu, tapi akumulasi. Yang pasti pergerakannya tidak berkorelasi. Bisa lihat di sini. Sahamnya turun, asingnya akumulasi. Ya. Sahamnya turun, ada akumulasi ya. Nah, di sini berkorelasi lah, tapi kan trennya masih begitu yang kelihatannya. Sideways di sini nih paling dominan nih, karena asingnya banyak belinya di sini. Sempat dia tidak berkorelasi, sekarang baru lagging ya, sahamnya bandarnya siapapun itu atau asingnya sudah terus akumulasi nih. Oke. Ya, ini perlu diwaspadai Bapak Ibu karena asingnya, tapi persennya kecil ya, persennya kecil. Jadi ini dia. Semuanya akumulasi ya, mau 100 hari, 60 hari, 20 hari, 5 hari, asingnya akumulasi. Oke. Berikutnya, nggak usah pakai FFM map lah Bapak Ibu, lakukan sendiri FFM map. Ayo kita coba ya. Foreign flow map sektor nomor 10 data 5 hari, karena sahamnya sedikit saja ini mungkin. Siapa yang ada di situ? MTDL ya, betul MTDL. Baik, kita lihat dengan tren buka. Oh iya, tadi kalau PBV ROE karena dia tidak ada, ROE-nya negatif, jadi kena filter ya Bapak Ibu. Overvalue karena kalau IPS-nya grow-nya nggak bagus nih Bapak Ibu. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat dia break support become resistance tapi belum break resistance. Ini bagus juga ini breaknya. Di sini ada namanya support. Ya. Ini ada namanya support. Dia menjadi
jebol, dia akan menjadi resisten. Disebut dengan support become resistant. Hari ini support become resistance jebol, tetapi di sini ada resisten baru dia belum jebol. Ya, jadi mungkin dia akan ambil di sini garis-garis, dia akan turun dulu. Besok belinya di mana? Tadi lupa pula pakai PIF. Mana PIF? Ini dia. Jadi besok Bapak Ibu kalau dia turun, ini ada ke 227, berarti jadi 226, 222. Kita bisa jaga dia turun ke bawah. Stop loss-nya kan tadi masih di sini nih, atau di sini. Ya, kita masih bisa beli sampai S3 lah dibikin ordernya. Berikutnya kita akan lihat PWS. Oh ya, ya udah PWS. PWS buka. Buy, buy, buy. Ada 3. Dan dia sudah akumulasi dan strong ya Bapak Ibu. Jadi volumenya besar. Volume price ini ya. First spread-nya dia rata-rata. Close-nya sangat tinggi. Accumulation dan strong, dia sudah accumulation dan sudah strong. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Sini break. Di sini sudah terbentuk rudang-rudangnya, di sini sudah sinyal buy. Jadi dia kalau sudah masuk biasanya akan mantul-mantul di sini. Kalau dia turun kita buy, dia nanti keluar lagi. Nanti kita masuk ini kita buy. Sama juga kalau dia turun. Kalau dia turun, dia akan kena mau ini. Sampai kemudian dia break ya. Break. Buying PSR 3, selling PSR 4, Bapak Ibu sekarang dia power buy, sinyal sudah buy. Stop loss-nya yang ini ya Bapak Ibu kalau pakai akinasi. Sekarang dia support become resistant, dia jebol, mantul, naik lagi gitu. Baik, kita lihat sisa saham yang lain, alert. Kita mulai dengan BABP, alert BABP jadi BABP juga alertnya kemarin tanggal 6 ada, hari ini ada, harusnya dia pattern-nya bagus ini. Karena dia fresh-nya adalah tanggal 6. Ini alert kedua, harus dicurigai. Saya nggak punya, jadi saya nggak kenal juga saham BABP. Ini kayaknya sahamnya siapa? Haritano atau siapa nih? Bakri, Haritano kayaknya. Kita lihat ya, alertnya sudah. Kita lihat sekarang Speedo BABP. Ini pasti ada sesuatu. Grid dia ya. Grid artinya sekarang demand lebih besar daripada supply. Masih aman. Sekarang kita lihat Star BABP. Oh, putar-putar ya, dia menguat. Tapi harus dilihat weekly-nya, W Star BABP. Kenapa buka tidak ada weekly-nya? Karena dia tadi lihat weekly-nya, chart weekly-nya masih belum full. Ini weekly-nya juga sideways gitu. Jadi nggak kemana-mana ini. Penasaran? Nggak aneh juga nih. VPA, lihat weekly-nya dulu. VPA BABP. Jadi saya hanya beberapa channel. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya kalau berminat. Oh iya. Dia sudah melakukan satu siklus besar. Jadi Bapak Ibu hati-hati nih ya. Jadi tricky dia. Ini adalah accumulation, apapun namanya di sini accumulation. Ini adalah marking up. Marking up. 2 candle ini adalah distribusi. Dua candle ya, berarti 2 minggu ya. Ini kan ya distribusi cukup 1 minggu bisa guyur itu langsung sembelih dia. Nah, ini dia turun. Marking down, stopping di sini, naik, turun lagi. Ini adalah redistribusi. Turun, terus. Nah, sekarang dia punya bottom di 74. Ya, weekly-nya selagi dia tidak close di bawah 74 aman ya. Untuk naik jauh dari harapan masih ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau untuk naik kita punya style volume seperti ini. Selagi belum terbentuk volume seperti ini, dia susah naiknya gitu. Itu aja. Jadi harga bisa ditarik-tarik tapi volume tidak bisa. Volume itu valid ya. Itulah mazhab dari volume price analysis, dia memang mengacu kepada volume. Kita lihat sekarang VPA, BABP. Sekarang kita lihat daily-nya. Kita tahu gambaran weekly-nya nih, hati-hati. Karena dia harus volumenya besar. Karena dia sudah marking down, sekarang mungkin akumulasi atau redistribusi. Kita lihat sinyalnya tidak ada, volumenya sangat tinggi, white, tapi close-nya mid. Dia sempat dia naik Bapak Ibu. Alert pertama di sini mungkin ya, kalau nggak salah ya. Di mana? Ini ya. Ini alert pertama, baru sekarang keluar alert lagi. Oh, ini dia volumenya, ledakan volume juga. Sekarang dia besar lagi. Kalau dari itu, ini disebut dengan the best time for buying.
teori ya, ini adalah second chance to buy. Jadi kesempatan kita beli itu di sini, pas dia turun. Ini adalah selling climax. Ini adalah spring. BABP ada spring. Jadi naiknya masih oke, lumayan oke nih. Hanya saja volumenya nih belum. Mungkin dengan ada berikut volume-volume yang meledak, lama-lama terakumulasi jadi besar juga volumenya. Dia sekarang sudah membentuk pattern, tapi belum valid. Low-nya ini ya, ini yang jadi sekarang bahwa ini low, high, ini high low, ini ini high high. Dia sayang tidak close di atas high yang ini. Jadi cuma cucuk saja. Kalau VPA, kalau cucuk dia tidak valid ya. Karena VPA itu kontrol menurut hukum Wyckoff adalah supply and demand. Kalau begini supply masuk jadi tidak valid. Ini sudah hijau, volumenya kita tunggu besok lagi ya Bapak Ibu. Jadi apakah stop loss bisa naikkan? Belum, stop loss masih sini. Kalau berhasil close di atasnya, stop loss baru bisa naik. Sekarang kita lihat MAPI ya. Kalau nggak sampai ya MAPI. Oke, kita lihat alert MAPI. MAPI. Ini juga tanggal 7 bulan 6 tanggal 6 bulan 7 tanggal 6 bulan 7 baru alertnya tanggal 12 yang kedua ya. Fresh nggak ini? Ya fresh bolehlah kita lihat. Sebenarnya nggak juga ini. Dia keluarnya kalau mau fresh itu bulan April. Alertnya fresh itu bulan April nih. Udah lama nih. Harusnya naiknya sudah tinggi. Saya nggak punya MAPI ya saya. Oke, kita lihat. Speedo MAPI. Apakah sudah ekstrim? Oh, masih grid. Dia berkata masih bisa naik. Star MAPI. Bapak Ibu nanti silakan lakukan analisa ya. Oh, kalau starnya sudah masuk belum? Ya, bisalah diwanti-wanti ya kalau dari siklusnya. Sehabis panik terbitlah hope ini Bapak Ibu. Oh, ada yang bertanya, kemarin saham apa ya? Apakah bisa dipegang 6 bulan? Ya, tergantung plan masing-masing. Ya, Bapak Ibu ada yang swingnya 6 bulan, ada yang belum 1 tahun, terus tergantung plannya, tergantung kalau mau pakai siklus ya bisa pakai star rotation ya. Kalau mau bulanan Bapak Ibu pakai weekly. Jadi pakai chartnya untuk melihat siklusnya. Bisa nggak di-hold sama 6 bulan? Lalu kita lihat langsung VPA, MAPI. Nanti cek weekly-nya MAPI-nya ya Bapak Ibu ya. Oh, mainnya di monthly. Monthly atau weekly nih Bapak Ibu lihat nih siklus nge-swing-nya nih lama ini ya, nge-swing-nya lama nih. Jadi mainnya weekly. Dia mau indicate strength ya, volumenya besar, spread-nya wide, close-nya di atas. Nah, ini juga bagus, sinyal daily-nya bagus nih Bapak Ibu, ya. Jadi dia saat candle-nya ini, dia volumenya hilang, baru mulai naik, up move, ya berarti stop loss-nya kalau yang konservatif masih di sini. Ya belum bisa naik ya, belum bisa naik, stop loss belum bisa naik. Bapak Ibu, lagi-lagi mohon maaf harus lihat weekly-nya ya. VPA weekly MAPI. Bahaya kalau nggak lihat weekly karena gambarnya kita sudah naik. Oh iya sudah naik. Baru kelihatan. Ini sudah tinggi. Di mana the best time for buying weekly-nya? Mungkin di sini. Di bulan tahun 2002 bulan Juli atau di bulan Juli pertengahan ya, Juli pertengahan ini. Ini atau ini. Sama saja lah ya Bapak Ibu. Kita lihat volumenya. Kalau lihat volumenya yang oke yang ini. Kalau yang ini masih meragukan. The best time for buying, second chance to buy, naiklah profitnya. Let profit run. Sudah itu. Udah. Selamat menikmati hasil aja lah. 100% bisa nih kalau belinya di sini. Oh, hampir. Mudah-mudahan bisa sampai angka 2000, maka profitnya kalau beli di sini ya mungkin 100% kalau sabar. Oke, Bapak Ibu, maafnya sudah saya rasa itu saja untuk Bapak Ibu. Kita silakan dilakukan sendiri, nanti ada saham-saham lain yang lebih menarik.
Insyaallah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.